negara hukum. Ya, skincare itu adalah produk di mana mendapat legalitas atau izinnya itu dari BPOM dalam lingkup undang-undang kesehatan. Dan di situ juga ada undang-undang konsumen. Ya, kalau memang terjadi kegaduhan seperti ini, pemerintah wajib turun untuk melakukan identifikasi, melakukan evaluasi terhadap izin yang pernah dikeluarkan. Kalau kita menyatakan itu mengandung zat berbahaya atau tidak, itu harus melalui tes lab. Kita tidak bisa pribadi menyatakan itu berbahaya atau tidak. Karena saya kembali lagi bahwa ketika satu izin dikeluarkan oleh BPOM, dia pasti sudah memenuhi syarat-syaratnya di dalam suatu produk, apalagi produk skincare ini produk yang sangat diminati oleh masyarakat atau publik. Sehingga udah pasti saya selalu bilang harus ada kehati-hatian di dalam mengeluarkan izin. Harus ada teliti, karena kalau tidak bisa berbahaya buat masyarakat. Karena kandungan dalam skincare itu harus memenuhi syarat-syarat undang-undang kesehatan. Ya. Berarti apabila masyarakat artinya dia komplain terhadap produk yang diduga mengandung merkuri dan berbahaya buat kesehatan, boleh nggak sih Bang? Artinya kalau menggunakan undang-undang perlindungan konsumen? Sebenarnya masyarakat itu boleh melakukan segala upaya itu kalau dia menjadi korban. Karena yang namanya produk, yang namanya juga produsen atau yang memproduksi skincare tersebut, itu kan harusnya dilindungi. Ada 3 undang-undang nih, ada BPOM, ada undang kesehatan, ada undang konsumen. Konsumen itu memakai produk harus aman, harus nyaman, harus sesuai dengan standar, harus mendapat izin dari BPOM. Dan juga ketika itu tidak sesuai, konsumen itu menjadi korban dari presiden. Dia harus melakukan bikin upaya hukum, baik itu laporan polisi, gugatan bisa dilakukan untuk supaya adanya keadilan dan kepastian hukum terhadap undang-undang konsumen. Nah, Abang sendiri sebagai praktisi hukum melihat munculnya Doktip nih, dokter Doktip yang muncul memberikan edukasi, artinya ternyata ada nih produk-produk yang diduga mengandung merkuri dan overclaim, artinya kan membahayakan buat masyarakat banyak nih. Abang melihatnya seperti apa? Apakah itu sudah tepat atau Doktip ya? Ya. Saya juga nggak begitu paham ya. Dokter detektif ya? Apakah dia memang mendapat legalitas dari pemerintah untuk melakukan identifikasi terhadap skincare? Apakah dia punya lab? Kita tidak boleh menyatakan bahwa itu mengandung bahan berbahaya atau tidak. Oh, itu ternyata palsu. Dia menyatakan itu harus tes lab. Tes lab itu pun harus melalui mekanisme yang benar oleh pemerintah dan diawasi sehingga benar-benar transparan dan tidak ada yang memihak. Bang, tapi kalau misalkan Doktip bekerja sama nih dengan BPOM, artinya mengungkap artinya produk-produk yang diduga berbahaya ini, Abang melihatnya seperti apa? Boleh-boleh saja, nggak apa-apa. Selama itu ada dilibatkan pemerintah, dilibatkan instansi yang benar-benar independen, instansi yang benar-benar mewakili pemerintah dalam hal mengeluarkan legalitas izin daripada skincare tersebut. Karena ini negara hukum, tidak bisa kita mengklaim sendiri. Saya Doktip, saya menyatakan ini palsu atau tidak, lewat dasarnya apa? Kan harus melalui tes lab, itu pun harus melibatkan pemerintah, terutama BPOM, karena ini menyangkut undang-undang kesehatan dan undang-undang konsumen.